Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Amal Ayatullah Umar, mahasiswa Universitas Bung Hatta, Fakultas Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah sejarah mengenai kemerdekaan Indonesia dan sejarah mengenai hukum tata negara Indonesia. Berbicara mengenai peristiwa sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia, ada dua badan yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. BPUPKI sendiri adalah suatu badan yang dibentuk oleh Jepang yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakei. Badan tersebut didirikan untuk menyelidiki hal penting terkait persiapan kemerdekaan RI, Republik Indonesia. Badan ini sendiri adalah suatu janji yang pernah diberikan oleh Jepang untuk membujuk Indonesia agar ikut membantu Jepang untuk melawan musuhnya dalam perang. Jadi ini adalah sebuah janji, yaitu janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia, dan maka dari itulah dibentuklah BPUPKI. BPUPKI sendiri terdiri dari 67 anggota yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan wakil dari Jepang yang bernama Ichibagase Yoshio. BPUPKI sendiri menggelar sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. BPUPKI menggelar sidang pertama untuk merumuskan dasar negara, yang dimana dasar negara yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Pada sidang 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengumumkan sebuah gagasan tentang rumusan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo mengungkapkan sebuah gagasan juga mengenai dasar negara, yaitu yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Dan pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara yang dinamakannya sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kemukakan dari para pendapat tokoh-tokoh tersebut, kemudian muncullah sebuah kesepakatan yang dimana dasar negara tersebut akan dinamai Pancasila.
Kemudian usulan Soekarno mengenai Pancasila tersebut dibentuklah sebuah panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dan sidang BPUKI yang kedua berlangsung pada 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUKI yang kedua adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Dalam musyawarah tersebut, dibentuklah sebuah panitia perancang Undang-Undang Dasar berisi 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan tak hanya itu, dalam rapat tersebut juga dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Sujoso, serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang UUD membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua Prof. Dr. Supomo dan anggota Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, dan yang lainnya. Sidang kerja panitia perancang UUD dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno BPKI yang menerima laporan dari panitia perancang UUD. Dan setelah BPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah suatu yang disebut PPKI, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepangnya. PPKI sendiri melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang hasilnya menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Mr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu presiden sebelum DPR atau MPR seperti yang diharapkan UUD 1945. Hasil sidang kedua yang pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan yaitu 3 buah, yaitu yang pertama menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden, yang kedua membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi berserta menunjuk para gubernur, yang ketiga akan membentuk suatu badan keamanan rakyat atau BKR. Hasil sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus tersebut adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI yang berpusat di Jakarta, menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai sejarah hukum tata negara Indonesia. Jika kita berbicara mengenai sejarah hukum tata negara Indonesia, maka ketika dalam pembentukan UUD 1945, jika kita membaca UUD, hak asasi
belum terlalu lengkap di dalamnya. Karena pada saat itu Deklarasi Universal mengenai hak asasi juga belum lahir pada saat pembentukan UUD 1945. Dan ternyata bahwa pada waktu naskah UUD dibicarakan, ada perbedaan pendapat mengenai peran hak asasi dalam negara demokratis. Pendapat umum banyak dipengaruhi oleh Declaration des Droits de l'Homme at the Citoyen tahun 1789 yang dianggap sebagai sumber individualisme dan liberalisme dan oleh karena itu dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Mengenai hal ini, Soekarno pada waktu itu menyatakan sebagai berikut. Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, nyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Justru sebaliknya, Dr. Andes Muhammad Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara agar jangan timbul negara kekuasaan atau makstat. Kemudian timbullah sebuah kompromi mengenai hak asasi yang akan dimasukkan dalam UUD 1945. Kompromi tersebut dirasa sangat mendesak pada saat itu sebab kemerdekaan sudah akan diproklamasikan. Sementara itu dalam masyarakat ternyata cukup ada pendapat bahwa hak asasi tidak merupakan gagasan liberal belakang, sebab dalam menyusun Undang-Undang Dasar berikutnya, yaitu pada tahun 1949 dan 1950, ternyata bahwa hak asasi ditambah dan diperlengkap pada saat UUD 1949. Rumusan dibanding dengan dua undang-undang dasar lain. Dalam hubungan ini perlu disebut pendapat Muhammad Yamin dalam buku mengenai yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, bahwa Muhammad Yamin mengatakan Konstitusi RIS dan RI 1950 adalah satu-satunya dari segala konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak asasi seperti keputusan UNO ke dalam piagam konstitusi. Kemudian dengan kembalinya kita ke dalam UUD 1945 pada tahun 1959, dengan sendirinya hak asasi yang jumlahnya terbatas itu berlaku kembali. Padahal kita pernah mempunyai sebuah konstitusi yang mencakup semua hak asasi yang ada di keputusan UNO tersebut. Seperti negara-negara dunia ketiga lainnya, Indonesia telah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memerangi kemiskinan. Dan hasil 5 pelita boleh dibanggakan hak atas kehidupan yang layak terumus dalam pasal 11 Perjanjian Internasional Hak Ekonomi sebagai telah mulai terpenuhi. Dan sejarah berikutnya adalah mengenai pada masa periode Orde Baru, yaitu dimulai dari tanggal 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Pada periode ini, Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan konsep demokrasi Pancasila. Soeharto menerapkan sistem sentralistik dalam menjalankan pemerintahannya. Pada masa ini, Indonesia memiliki prioritas utama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, rezim Soeharto melakukan beberapa penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran HAM. Kemudian pada periode reformasi, pada periode ini bangsa Indonesia berusaha menciptakan pemerintahan demokratis dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan. Amandemen UUD 1945 yang mencakup substansi restrukturisasi
lembaga negara, pembatasan masa jabatan dan jaminan penegakan HAM. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.